wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri, NIM T2019-42. Saya dari kelas PAI A1, Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi yang ditempuh oleh Bapak Bahrul Munif. Materi yang saya bahas yaitu problematika gender dan kesetaraan dalam pendidikan. 1. Definisi gender. Gender berasal dari kata bahasa Inggris yaitu gen. Kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi genjer. Genjer merupakan sifat yang sudah melekat pada manusia, laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan dikonstruk dengan cara sosial dan dapat berpengaruh secara kultural, agama maupun politik. Nah, sifat ini merupakan sifat yang tidak bersifat kodrati dan dapat berubah-ubah sewaktu dan sangat bersifat kondisional. Contohnya, biasanya laki-laki ini dianggap rasional dan perempuan dianggap emosional. Contoh lainnya, laki-laki dianggap laki-laki yang kuat dan perempuan dikatakan lemah lembut. Nah, sifat-sifat ini dapat berubah dan sangat tidak melekat dengan permanen. Jadi, sifat-sifat dapatlah berubah sewaktu-waktu dan tidak semua laki-laki bersifat seperti itu dan sebaliknya. Sifat genjer ini sifat yang terkonstruk, tersosialisasi yang sangat lama. Hal ini bisa membentuk watak maupun perilaku sesuai dengan yang dikonstruk masyarakat. Nah, hal ini dapat menyebabkan peran-peran domestik. Contohnya seperti perempuan akan menjadi ibu rumah tangga saja yang hanya mengurusi dapur. Sedangkan laki-laki mereka dituntut untuk bekerja dan menafkahi istrinya. Dari sini dapat diketahui munculnya ketidakadilan genjer ini bisa dilihat dari penyebab pembagian peran yang sangat tidak adil. Sehingga hal ini dapat memunculkan diskriminasi terhadap pihak perempuan. Kondisi ini sangatlah parah ketika perempuan mempunyai visi pandangan yang akan dirinya itu mau seperti apa. Pada hakikatnya, sifat genjer ini bisa dipertukarkan sesuai keinginan individu. Jadi, dari sini sudah jelas, genjer ini dapat berubah sesuai dengan keinginan masing-masing individu tersebut. Dan keinginan itu seutuhnya dari diri manusia itu, bukan dari orang lain. 2. Makna kesetaraan genjer terhadap laki-laki dan perempuan. Istilah kesetaraan ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan biasanya digunakan maupun sudah biasa disukai. Hal ini sangatlah bermakna dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan sangat menunjukkan terhadap bagian tugas yang adil terhadap laki-laki maupun perempuan. Genjer di sini merupakan pembagian peran terhadap laki-laki dan perempuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat maupun berdasarkan sifat perempuan maupun sifat laki-laki yang mereka anggap pantas. Contohnya seperti perempuan mengerjakan tugas rumah tangga, perbandingannya laki-laki tidak pantas. Contoh lain, laki-laki tugasnya mengelola kebun, nah tugas seorang perempuan hanya membantu saja. Menurut Al-Quran, persamaan kedudukan seorang perempuan dan laki-laki itu antara lain: 1. Dari segi pengabdian, 2. Dari segi status kejadian, 3. Dari segi mendapat godaan, 4. Dari segi kemanusiaan, 5. Dari segi kepemilikan dan pengurusan harta, 6. Dari segi warisan, 7. Dari segi adanya persamaan tentang perceraian. 3. Hubungan genjer dan keluarga. Keluarga merupakan salah satu elemen yang penting dalam membangun identitas pendidikan guna menciptakan proses-proses yang naturalisasi sosial dengan membentuk kepribadian individu
maupun dapat memberikan berbagai macam kebiasaan baik terhadap anak-anaknya. Keluarga di sini adalah benih yang sangat awal penyusunan kematangan individu maupun struktur kepribadiannya. Lingkungan keluarga ialah suatu lingkungan pendidikan yang paling awal. Hal ini dikarenakan anak pertama kali mendapatkan pendidikan maupun bimbingan dari orang tua. Lingkungan sangatlah utama untuk anak. Lingkungan yang sangat utama anak sebagian besar yaitu lingkungan keluarga. Maka pendidikan yang paling banyak diterima itu dari orang tua. Orang tua di sini haruslah bisa mendidik anak-anak, maupun orang tua harus pandai dalam mendidik anaknya dengan baik agar mereka menjadi anak yang berguna dan mempunyai akhlak yang baik. Keluarga di sini sangatlah mempunyai peran yang sangat penting. Orang tua pun harus bisa mengembangkan kepribadian anak. Pentingnya keluarga dalam pandangan Islam di sini dapat menjadikan anak yang baik. Secara umum, orang tua harus bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan anak maupun menjadikan anak yang lebih baik. Kunci pendidikan di keluarga ini sebetulnya terletak pada rohani. Ini berarti pendidikan kalbu. Maksudnya yaitu pendidikan agama jauh lebih baik dalam mendidik anaknya. Islam memandang keluarga tidak hanya dalam persekutuan saja, tetapi sebagai lembaga hidup manusia yang menjadi celaka, dan kebahagiaan keluarga itu bisa dilihat dari keluarga mendidik anak seperti apa. Peran keluarga untuk anak sangatlah besar. Orang tua di sini mempunyai kewajiban agar menuntun ke jalan yang baik. Contohnya melakukan komunikasi yang baik, harmonisasi keluarga harus dijaga. Harmonisasi keluarga harus dijaga dengan baik. Nah, jika keluarga baik-baik saja, maka anak tersebut akan merasa nyaman dan tentram ketika berada di rumah. Jika terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga, anak akan merasa keresahan batinnya dan dapat mempengaruhi pola pikirnya. Dengan cara apa kita dapat menciptakan suasana yang harmonis? Yaitu dengan cara terwujudnya perhatian pada anak, saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain, dan saling menyayangi satu keluarga. Berbuat adil maupun bijaksana terhadap semua anak itu merupakan kewajiban yang paling utama bagi orang tua. Orang tua pun tidak boleh membeda-bedakan anak dengan melihat jenis kelaminnya, tetapi orang tua harus adil terhadap anaknya agar anak tersebut tidak merasa berbeda dengan saudaranya. 4. Isu terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Munculnya tuntutan kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan itu sangatlah penting direspon dengan cara yang profesional untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan isu kesetaraan itu hanya menjadi wacana yang tidak kunjung terselesaikan. Maka, sikap yang perlu dilakukan dengan berupaya merespon isu-isu dengan memperjuangkan terwujudnya kesetaraan masyarakat. Pentingnya kita menyikapi isu kesetaraan gender ini dengan terwujudnya kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang paling mendukung, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, hal yang sangat bersalah ketika kita melihat kenyataan maupun data-data yang sampai sekarang ini. Menyikapi isu gender ini memang suatu yang sangat penting. Dengan memperjuangkan kesetaraan ini merupakan perhatian yang sangat harus dilakukan maupun diperjuangkan oleh berbagai pihak. Persoalan ketidakadilan gender ini biasanya perempuan itu dinomorduakan mengenai pendidikan. Bagi keluarga yang ekonominya sangat rendah, itu bisa berdampak terhadap nasib perempuan. Nah, kesulitan ekonomi ini menyebabkan masalah pemberdayaan perempuan yang sangat kurang dalam mendapatkan perhatian masyarakat yang luas dan menjadi prioritas dalam dunia masyarakat. Terwujudnya kesetaraan maupun ketidakadilan gender ini
bisa ditandai dengan melalui tidak adanya diskriminasi antara perempuan maupun laki-laki, sehingga hal ini bisa memberikan kesempatan oleh pihak perempuan secara adil. Ketidaksetaraan ini antara lain yang pertama, marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi ini merupakan penempatan maupun penggeseran perempuan ke pinggiran. Maksudnya yaitu perempuan itu dikatakan perempuan yang kurang lemah. 1. Marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi ini merupakan penempatan maupun penggeseran perempuan ke pinggiran. Maksudnya yaitu perempuan ini dikatakan perempuan yang lemah, kurang berani, sehingga perempuan ini dianggap tidak pantas maupun tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Hal ini menyebabkan perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Contohnya seperti dalam hal keluarga, perempuan pun jarang dianggap sebagai kepala rumah tangga. Perempuan pun tidak diperbolehkan memimpin maupun memerintahkan suaminya meskipun suaminya tidak bisa memimpin. 2. Stereotip masyarakat terhadap perempuan. Pandangan stereotip masyarakat ini merupakan pembakuan diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan ini sangat mempunyai sifat masing-masing yang pantas. Maka hal ini bisa diukur dari kodrat yang sudah ada. Contohnya seperti dalam urusan rumah tangga ini biasanya diserahkan kepada istri maupun anak perempuan. Nah, pendidikan seorang anak pun menjadi tanggung jawab ibu serta mengurus suami diserahkan kepada istri tanpa membayar upah. 3. Subordinasi terhadap perempuan. Menurut pandangan ini memposisikan perempuan dalam hal karyanya. Perempuan itu memiliki potensi yang sangat rendah dibandingkan laki-laki. Dan laki-laki di sini merasa sudah layak dalam berbagai bidang. 4. Beban ganda terhadap perempuan. Pekerjaan yang diberikan kepada pihak perempuan ini biasanya lebih lama dalam mengerjakannya. Ketika pekerjaan rumah tangga diberikan kepada pihak laki-laki, pekerjaannya pun tidak akan terselesaikan. 5. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini biasanya berupa kekerasan psikis. Contohnya permintaan hubungan seks di depan umum, pelecehan terhadap perempuan. Nah, nilai kemanusiaan ini bisa terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Permasalahan dalam pendidikan antara anak perempuan dengan anak laki-laki harus mempunyai kesempatan yang sama tanpa membedakannya, agar anak tersebut dapat mencapai ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, pendidikan ini memang harus menyentuh kebutuhan yang sangat relevan dengan tuntutan zaman, yaitu kualitas keimanan yang tinggi, ketakwaan dalam beragama, menghayati maupun menerapkan akar budaya bangsa. Ini mempunyai wawasan yang sangat luas. Dan perempuan di sini sangatlah diarahkan agar mendapat kualitas wawasan yang sangat banyak, agar sesuai dengan kemauan dan minatnya. 5. Konsep pendidikan berbasis gender. Konsep seks gender ini bisa dipahami sebagai suatu dasar yang bisa ditentukan dengan menentukan perbedaan sumbangan laki-laki maupun perempuan pada kehidupan dan kebudayaan. Nah, gender di sini bisa dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari segi sosial budaya non-biologis. Konsep gender ini bisa mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak maupun perilaku yang sudah melekat pada perempuan dan laki-laki. Hal ini bisa diakibatkan dengan bentukan budaya maupun lingkungan masyarakat. Dalam pendidikan nasional, kita harus membuat langkah secara konkret agar semua tujuan berjalan dengan lancar. Berikut langkahnya. 1. Membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada jurusan, jenis, maupun tingkat pendidikannya. Hal ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesetaraan gender. 2. Menyeleksi semua jenis gender pada setiap jurusan, bidang, kejuruan maupun program studi pada tingkat pendidikan menengah maupun tinggi,
agar bisa mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian secara profesional. 3. Memberikan peluang maupun kesempatan pada perempuan untuk berpartisipasi dengan cara yang optimal pada setiap unit maupun dalam semua bidang pembangunan pendidikan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara optimal, maka hal yang dapat diperlukan dengan meningkatkan keseimbangan jumlah guru maupun tenaga kependidikan. Hal ini atas dasar gender pada semua bidang maupun semua tingkat pendidikan. Cara mengembangkan pendekatan proses pembelajaran itu dengan melalui pembinaan maupun pelatihan guru-guru, kepala sekolah maupun pengawas pendidikan. Hal ini diperlukan ditingkatkan dengan partisipasi terhadap perempuan. Cara mengembangkan pendekatan proses pembelajaran itu melalui pembinaan maupun pelatihan guru-guru, kepala sekolah maupun pengawas pendidikan. Dalam pendidikan ada 4 hal yang harus diingat. Pertama, guru. Nah, guru di sini harus berperspektif gender. Hal ini dikarenakan mereka adalah ujung tombak pendidikan. Percuma jika membicarakan kesetaraan dalam dunia pendidikan maupun mengubah buku bacaan, jika gurunya tidak mendukung, itu halnya sama saja. 2. Buku-buku. Seperti yang disinggung tadi, buku dan guru ibarat orang yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, ketika bukunya sudah memadai tetapi gurunya tidak profesional, itu halnya sama saja. 3. Proses pembelajaran. Dalam hal proses pembelajaran ini, ketika memperlakukan laki-laki dan perempuan harus sama, tidak boleh membedakannya. Jadi ketika ada pembedaan maka harus ada dasar kemauan, jangan ada dasar melihat jenis kelamin. 4. Penghargaan terhadap guru. Tujuan pendidikan berperspektif gender antara lain yaitu 1. Mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan. Contohnya anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan tanpa melihat jenis kelaminnya. 2. Kewajiban yang sama. Seumpamanya laki-laki dan perempuan ini mempunyai kewajiban mencari ilmu sampai ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Persamaan kedudukan maupun peranan tanpa membedakannya. Contohnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan ini mempunyai peranan yang sama. Dasar pendidikan ini menghantarkan setiap individu maupun rakyat harus mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus diarahkan sesuai bakat minat suatu individu. Dalam hal pendidikan tidak hanya diarahkan kepada pendidikan formal saja, tetapi pendidikan non-formal yaitu pendidikan agama juga. Pendidikan untuk perempuan harus semua bidang karena dapat memberikan pemahaman terhadap perempuan dan juga akan menjadi nilai yang sangat amat besar. Pendidikan untuk perempuan harus semua bidang karena dapat memberikan pemahaman terhadap perempuan dan akan menjadi nilai yang sangat amat besar, dan ini merupakan langkah yang sangat awal. Ketidakadilan dan kesetaraan ini merupakan gagasan dasar, tujuan maupun minat utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya guna membangun keharmonisan maupun membangun keluarga yang berkualitas. Kesetaraan gender ini harus mempunyai hak yang sama tanpa membedakan lawan jenis agar mampu berperan maupun berpartisipasi dalam mencari ilmu pendidikan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.